Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Jumpa lagi di channel Guru Abad 21, media informasi dan edukasi, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah, di video kali ini Bapak Ibu, detik-detik nih untuk menuju penarikan data per hari ini. Karena informasi yang kita dapatkan, yang kami dapatkan bahwa hari ini tanggal 23 Maret itu akan dilakukan sinkronisasi data atau penarikan data, kita lebih mengenalnya ke info GTK Bapak Ibu. Jadi teman-teman yang statusnya kemarin masih merah ya, merah merona, masih belum valid. Nah, itu perlu dicek ini hari kalau sudah ada penarikan data itu. Nah, ini juga perlu dipahami oleh teman-teman. Kalau kita buka info GTK kan tampilannya seperti ini. Perlu diperhatikan di bagian pojok kiri atas, yaitu update data terakhir. Ini salah satu contohnya, update datanya pada tanggal 8 Maret 2025. Jadi teman-teman, kalau Bapak Ibu Guru meskipun ngeceknya tiap jam, tiap menit, kalau memang penarikan data belum berubah di sini, masih tetap tanggalnya sama, itu tidak akan ada perubahan Bapak Ibu. Karena di kolom komentar banyak yang komentar, saya sudah cek tiap jam, tiap waktu, sampai capek jarinya ngecek, tapi tidak ada perubahan. Nah, memang karena Bapak Ibu penarikan data itu tidak dilakukan setiap waktu ya, setiap jam ada tahapan-tahapan. Ini informasi kami dapatkan, penarikan data tahap 4 di tanggal 23 Maret Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu lihat juga nih di sini tanggalnya. Kalau tidak ada perubahan, itu artinya ya belum ada penarikan data ya, seperti itu Bapak Ibu. Ini perlu kita pahami sama. Semoga hari ini sudah berubah nih di sini menjadi tanggal 23 Maret Bapak Ibu. Yang kedua, per hari ini per tanggal 23 Maret itu ramai di grup ya untuk meriset info validasi rekening. Sebaiknya, saran kami, sebaiknya menunggu penarikan data saja karena tidak ada instruksi dari pusat untuk ngeriset data rekening, validasi rekening untuk yang sudah benar datanya. Kalau data nomor rekeningnya Bapak Ibu, nama rekening, nama bank sudah cocok, saran kami itu sebaiknya tidak perlu di reset. Bapak Ibu menunggu saja. Itu sesuai juga instruksi dari pusat untuk menunggu verifikasi rekening itu. Sepemahaman kami, tombol reset itu adalah untuk yang misalnya datanya tidak benar atau ada kesalahan rekening ya, yang terinput salah nomor kah, salah nama kah ya, itu yang diperuntukkan tombol reset itu. Tapi kalau sudah benar kemudian statusnya 13 menunggu verifikasi rekening, sebaiknya menunggu saja. Dan itu yang disarankan oleh operator info GTK juga. Kan kemarin dinas pendidikan kan sudah menyerahkan rekening ke bagian Simbar ya. PIC ya. Simbar ya, masing-masing. Nah itu kan ada statusnya banyak tuh Mas Hafiz. Iya. Kalau yang statusnya belum sampai ke sudah dikirim ke bank, iya, tapi menunggu balikan, nah itu berarti sedang verifikasi bank. Oke. Itu ya. Verifikasi. Di info GTK keluar gitu statusnya, sedang menunggu verifikasi bank. Tunggu. Apa yang harus dilakukan guru? Ya nunggu aja. Sesuai dengan perintahnya, menunggu verifikasi dari bank. Nanti bank akan kirim balik datanya ke kita. Ke Simdar lah ya, ke Simbar. Nah dari Simbar nanti hasil dari verifikasi itu tentunya tidak hanya satu Mas Hafiz. Ada yang valid, tentu ada juga yang tidak valid. Tidak validnya nanti dikeluarkan tuh di info GTK akan keluar status tidak validnya. Kenapanya itu? Betul, bisa jadi NIK-nya yang tidak cocok, bisa jadi nama yang tidak cocok, bisa jadi nomor rekening yang kurang. Kemudian untuk pencairan TPG-TW 1 sesuai yang disampaikan oleh Pak Menteri ya beberapa waktu yang lalu, diupayakan sebelum Lebaran, itu memang Bapak Ibu di beberapa daerah itu sudah pencairan. Ya, karena kenapa bisa pencairan di sana? Karena memang validasi info GTK-nya itu prosesnya cepat. Sampai ke terbit SKTP-nya itu pengusulannya dari dinas itu juga cepat. Sampai ke terbit SKTP, lalu ketika terbit SKTP maka otomatis kementerian sudah bisa mencairkan TPG triwulan 1-nya. Jadi memang harmonisasi peran antara guru, dinas pendidikan, kemudian kementerian ketika itu berjalan baik, maka prosesnya juga akan cepat. Ketika guru menginput menginput data di Dapodik, kemudian ditarik ke info GTK sudah valid, kemudian dinas juga lincah dalam mengusulkan ya untuk guru-guru yang sudah valid, kemudian kementerian juga gercep dalam menyalurkan, maka otomatis penyaluran itu akan cepat sampai ke rekening Bapak Ibu.
Tapi kalau memang belum terbit SKTP di daerahnya Bapak Ibu, tentu tidak bisa pencairan, ya kan, seperti itu prosesnya Bapak Ibu. Beberapa daerah yang terpantau sudah pencairan triwulan 1 ini kami sampaikan, ke diantaranya Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Palembang, kemudian Kabupaten Cianjur, kemudian Kabupaten Garut, kemudian Kabupaten Tuban, ya, kemudian Kaur, kemudian Blora, Kabupaten Blora. Ini beberapa daerah yang terpantau sudah pencairan triwulan 1. Dengan demikian sebelum Lebaran sudah menerima pencairan triwulan 1 dan juga tentu akan menerima pencairan THR-nya. Jadi double pencairan di daerah ini. Selamat ya untuk Bapak Ibu yang berada di kabupaten ini. Kemudian untuk berikutnya perlu kita pahami bahwa tidak semua guru sertifikasi itu pencairan sebelum Lebaran. Secara regulasi, kategori non-ASN, kategori teman-teman guru honorer itu pencairannya setelah Lebaran. Itu sudah diatur di peraturan Sekretaris Jenderal. Sudah ada regulasinya Bapak Ibu. Ini dia Bapak Ibu, Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 1 tahun 2025. Peraturan ini Bapak Ibu resmi ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Ibu Suharti, dan salinan ini sudah disahkan oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Muhammad Rafi. Jadi ini resmi Bapak Ibu regulasinya. Nah, dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini ada sebuah tabel yang menunjukkan bahwa pembayaran triwulan 1 itu mulai bulan April. Nah, kok ada yang bulan April, bukannya bulan Maret? Nah, ternyata Bapak Ibu, yang dinyatakan akan pencairan tunjangan sertifikasi triwulan 1 bulan Maret adalah ditujukan kepada, di sini Bapak Ibu kan, sini, guru, ya ini Bapak Ibu ya, guru bukan aparatur sipil negara. Atau dengan kata lain, guru non-ASN atau guru honorer. Sertifikasi itu sudah bisa terkonfirmasi tidak mendapatkan pencairan di bulan Maret ini. Otomatis sudah Lebaran nantinya di bulan April Bapak Ibu. Barangkali akan bertanya nih teman-teman Bapak Ibu non-ASN, kok bisa berbeda? Nah, tentu Bapak Ibu Kementerian Pendidikan dalam hal ini sudah punya pertimbangan sebelum menetapkan regulasi ini. Tapi setidaknya ada kabar baik ya untuk non-ASN, yaitu disebutkan di sini Bapak Ibu bahwa di bagian besaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus itu sebesar 2 juta rupiah. Ya Bapak Ibu, untuk yang impassing itu tetap tidak ada perubahan setara gaji pokok PNS. Kan impassing itu adalah kategori non-ASN yang disetarakan. Jadi dia setara dengan mendapatkan golongan PNS seperti itu meskipun statusnya non-ASN. Jadi dia non-ASN impassing Bapak Ibu. Jadi sudah fix Bapak Ibu bahwa untuk kategori non-ASN itu penyalurannya di bulan April Bapak Ibu ya.